kayak bocil. Padahal Tuhan dia dari gue. Hai, gue Denia. Di video kali ini gue akan review satu drama Korea yang gue suka banget. Ini dia Our Beloved Summer. 질문이 뭐였죠? 집중 좀 하지. 너 말 다 했어? 아니, 하고 있잖아 아직. 만약에 말이야 우리가 진짜 헤어지면 어떡하지? 나 버리지 마. 내가 그렇게 좋아? 왜 꼭 그렇게 나랑 붙어있고 싶은데? 답답한 애랑은 볼 일은 없을 거예요. 근데 진짜 이거 12월 6일 첫 방송. Drama komedi romantis karya sutradara Kim Yoon Jin ini bercerita tentang dua orang pria dan wanita yang waktu SMA-nya mereka itu ikut serta untuk pembuatan film dokumenter gitu tentang bagaimana interaksi antara seorang perempuan yang paling pinter dan juga yang ranking paling bawah di sekolah. Ternyata berkat dokumenter itu mereka akhirnya jadi-jadian nih, kan nggak ketahuan tapi ya nggak masuk dokumenter jadiannya. Nah, 10 tahun kemudian viral lah video mereka ini yang akhirnya membuat pihak stasiun TV mau membuat lagi film dokumenter tentang mereka berdua 10 tahun kemudian. Dan terjadilah setting dari drama Our Beloved Summer ini. Drama ini tayang di SBS dan kalian bisa nonton langsung streaming secara resmi legal di Netflix dan durasinya sepanjang 16 episode. Karakter-karakter di drama ini ada Cheung yang diperankan oleh Choi-sik. Nah, Cheung di sini kepribadiannya adalah terlihat seperti kekanakan dan dia ingin melakukan sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi dia pengennya hidupnya tenang aja, slow aja, yang gak usah ada perubahan, gak usah ada up and down. Cheung ini terlihat seperti pria yang tidak punya ambisi dalam hidupnya. Choi-sik sebelumnya itu pernah main di drama The Package, Fight for My Way, August Love, dan lain sebagainya. Dan dia tuh langsung terkenal itu waktu itu karena dia main di film Parasite yang menang Oscar. Wow. Sebenarnya gue udah tahu gitu kan. Jadi waktu gue nonton dia di drama-drama sebelumnya tuh kayak, gue pandang dia sebelah mata aja gitu. Berikutnya ada Kook Hyun-soo. Kook Hyun-soo ini adalah seorang cewek yang di sekolah itu waktu itu dia nomor urut 1 terus gitu ya. Tapi 10 tahun kemudian dia jadi cewek yang biasa aja, kerja biasa, dan tetap tidak mau terbuka pada orang lain. Kook Hyun-soo ini diperankan oleh Kim Da-mi yang sebelumnya udah pernah main di drama Itaewon Class dan juga beberapa film. Nah, sebelumnya dia juga pernah kerjasama sama si Choi-sik di film The Witch yang sampai sekarang belum jadi gue tonton. Waktu itu kayaknya gue pengen nonton deh. Second lead kita ada Kim Ji-ung. Ini sahabatnya Cheung dari masih kecil banget. Dia itu tipe pengamat yang mana dia udah bilang juga sih kalau dia tuh di kehidupan ini ya adalah seorang pengamat aja gitu. Jadi dia sebenarnya suka sama Yeon-soo tapi ya dia cuma mengamati aja, dia tidak berani untuk maju. Typical second lead ya. Kim Ji-ung ini diperankan oleh Kim Song-chol yang sebelumnya pernah main di drama Sweet Home, Do You Like Brahms, dan juga Ardal Chronicles. Nah, yang lucu itu mukanya si Kim Song-chol ini sebenarnya pas gue nonton si Our Beloved Summer kayak ini siapa ya? Kayaknya gue kenal deh. Padahal dia tuh lumayan penting gitu karakternya di drama sebelumnya yang gue tonton kayak di Sweet Home dan juga di Do You Like Brahms itu bener-bener penting gitu. Gue jahat banget kayaknya. Sebagai penyuka drama romance komedi, gue udah pasti banget gue langsung tertarik untuk nonton drama ini. Tapi waktu itu ketertarikan gue untuk nonton drama ini nggak yang langsung segercep ketika dia tayang langsung mau gue tonton gitu, enggak. Jadi kayak gue kayak mungkin biasa aja kali ya, nanti bisa gue tonton, mungkin nanti kalau misalnya orang-orang ratingnya bagus baru gue tonton. Dan bener aja ketika dia masuk ke episode 8, karena gue terlalu sering gitu kan kena spoiler kayak karena sekarang terus filmnya bagus dong. Akhirnya gue pun cus nonton episode perdananya. You know what? Gue langsung suka banget sama episode pertamanya dan langsung gue tonton maraton sampai episode ke-8. Ketika gue nonton episode ke-8 kayak jadi sekarang gue harus nunggu nih seminggu sekali. Yang gue suka lagi adalah ini kan romance komedi ya, biasanya itu drama-drama yang genrenya komedi itu cenderung waktunya itu terlalu bodoh gitu, kayak emang sengaja dibuat untuk komedi gitu kan. Cuma di drama ini lawakannya tuh bener-bener natural aja gitu, kayak kita lagi bercanda sama temen kita lagi bercanda sama
orang yang dekat sama kita gitu kan, natural. Jadi ngelawak itu seperti karakter mereka masing-masing. Kayak si Cheung yang walaupun dia kayak males-males gitu, tapi kalau lagi nyeletuk ya pedas juga gitu kan. Nah, di drama ini kita akan melihat perkembangan kehidupan para karakter-karakter utama kita dari mulai mereka SMA yang cuman sekilas, yang fokusnya itu ketika mereka di usia 29 tahun, ketika mereka akhirnya ketemu lagi dan berkumpul lagi dan mengalami pergolakan kehidupan dan pergolakan batin dan juga percintaan itu. Dan diakhiri dengan ketika mereka sudah lewat berapa tahun kemudian, karakternya sudah terbentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Yang menjadi main point atau kunci dari drama ini adalah apa yang akan terjadi kalau mereka ketemu lagi 10 tahun yang akan datang. Dan mereka kayak masih saling benci gitu kan. Tapi kemudian 10 tahun yang akan datang, mereka pun beneran ketemu dan emang beneran saling membenci. Kenapa? Ternyata bukan karena mereka masih berantem dulu pas pembuatan video dokumenter. Ternyata karena mereka jadian lalu putus secara tidak baik-baik. Jadi yang bikin kita penasaran itu apa? Apa yang terjadi? Kenapa mereka sampai putus? Apa alasannya? Mereka pasti masih saling mencintai kan? Cuman mereka masih kayak egois dan lebih keras kepala gitu loh, belum berubah masing-masing, jadi masih toksik satu sama lain. Dan akhirnya itulah yang membuat kita setiap minggu menantikan kehidupan kisah hidup antara Cheung dan juga Ko Kyun-soo. Kok atau Kuksi. Jadi bukan cuma tentang percintaan antara Yeon-soo, Cheung dan juga Kim Ji-woong, tapi juga bagaimana kehidupan pribadi mereka, kehidupan masa kecil mereka, remaja mereka, itu mempengaruhi bagaimana karakter mereka di masa sekarang. Kayak si Cheung yang ternyata dia dibuang sama ayah kandungnya. Jadi dia tuh tahu kalau dia tuh bukan anak kandung dari kedua orang tuanya yang baik banget itu. Itu yang bikin dia jadi tidak berambisi. Padahal sebenarnya dia tuh bukan yang tidak punya tujuan hidup ya, malah tujuan hidupnya adalah tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya gitu. Maksudnya dia tidak berusaha untuk berambisi, dia pengen kayak tidak terlihat aja gitu, pengen hidupnya tenang aja karena dia merasa kalau misalnya dia melakukan sesuatu terus dia jadi berbeda dengan orang tuanya yang sekarang, itu bikin dia jadi takut akan ditelantarkan lagi gitu. Ya kan? Emang beda sih ya acting dari aktor yang udah menang Oscar. Filmnya sih yang menang Oscar ya. Tapi ya itu pasti kan asahan dari selama bertahun-tahun gitu kan. Kalau lihat list dramanya si Cheusik gitu, dia kan pernah main di drama Rooftop Prince yang udah pernah gue tonton juga gitu dulu waktu masih downloadnya di website ilegal yang belum segampang sekarang kalau kita mau nonton drakor gitu. Itu Cheusik ada di situ dan gue nggak ngeh. Pokoknya gue ngeh keberadaan hidup dia itu dari drama Fight for My Way karena dia waktu itu muncul sebagai saingannya si Godongman, yang mana setelah gue nonton drama ini gue jadi ngeh, tau gak sih, kayak oh ternyata dapet karakter utama jadi main lead itu sangat penting karena pun dia bagus actingnya, tapi kalau dia cuman karena dapet karakter yang belakang-belakang, yang setengah-setengah gitu kan, itu aura ketampanannya tuh nggak keluar gitu. Kayak ya udah dia scene-nya ketutup sama si tampan-tampan yang jadi main lead gitu. Padahal sebenarnya kalau diperhatiin Cheusik manis juga kan, manis gitu, uninya turun kayak bocil. Padahal tuan dia dari gue. Kita bisa ngerasain banget bagaimana perubahan karakter mereka dari episode awal sampai episode terakhir. Dan itu terasa banget. Dari yang si Cheung jadi dewasa, memaafkan masa lalunya, Yeon-soo yang akhirnya lebih terbuka dan mulai mensyukuri kondisi dia, karena kan dia ngerasanya kan kayak dia tidak punya apa-apa gitu kan ya, sebagai orang miskin. Dan Kim Ji-woong yang juga akhirnya memaafkan masa lalunya karena mamahnya tuh kayak menelantarkan dia gitu kan. And last but not least, ending drama ini harus gue bahas guys, karena biasanya gini, gue itu terlalu sering nonton drama Korea yang bagus dari awal sampai tengah, tapi ketika gue nonton endingnya dia itu flat lah, atau gantung lah, atau tidak jelas lah gitu kan. Baru kali ini gue yang sampai dia tamat tuh kayak I'm so puas gitu. Gue merasa bahagia banget
gitu dan sedih gitu karena ini tamat. Pokoknya ini drama itu healing. Kalau kalian belum nonton Our Beloved Summer, please banget kalian tonton dari awal sampai akhir. Buat releasing stress aja deh. Dan beberapa juga gue lihat setelah drama ini tamat, beberapa orang ngebahas tentang seberapa detailnya drama ini. Yang biasanya tuh buat gue cuman kayak, gue tuh sampai memaklumi ya namanya drama gitu. Kalau misalnya orang miskin handphonenya terlalu canggih dan lain sebagainya. Cuman ternyata drama ini bener-bener menunjukkan sedetail itu gimana Yeonsu dan juga Yeonsu di masa lalu gitu kan, handphonenya tuh handphone yang murah kalau pada tahun itu gitu, lebih ke detailnya itu dapat banget. Makanya disitu gue mikir pantesan aja gue menonton itu rasanya kayak gue melihat temen-temen gue aja sedang struggling in their life gitu. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, jadi aku kasih 4,5. Jangan deh, 4,8. Enggak, 4,9. Oke, fix. Gue kasih dia nilai 4,9. Gue suka banget, tapi gue nggak tahu ya kalian seselera apa enggak sama gue. Ya, kalau kalian seselera mungkin kalian akan sepemikiran sama gue. Kayak gitu aja. Kalau misalnya kalian suka sama video gue, jangan lupa di like. Dan kalau kalian mau lihat lagi video yang berikutnya, langsung aja di subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah! God bless you!